Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Dihantam banjir sebuah jembatan gantung di Desa Ciparai, Kabupaten Tasikmalaya terputus, 158 warga terisolir. Ada masalah teknis, bendera merah putih gagal berkibar pada upacara memperingati Hari Kesehatan Nasional di Kota Banjar. Kereta api menabrak sebuah mobil di perlintasan kereta tak berpintu di Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Satu korban tewas di tempat, sementara satu korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu seperti di Indihiyang, Kota Tasikmalaya, kerap memakan korban. Seperti yang terjadi Minggu subuh. Mobil yang tengah lewat tidak menyadari kereta api akan melintas. Akibatnya, badan mobil ringsek ditabrak kereta api dan terseret sejauh 15 meter. Korban meninggal di tempat bernama Mulaki Robi. Sedangkan korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit bernama Rizky Rahmatullah. Sementara, 2 korban luka berat di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Pas udah kejadian, warga pada keluar melihatnya posisi kendaraan apa di mana, apa beberapa orangnya. Setelah diketahui bahwa kendaraan itu posisi sudah ada tergeletak di lokasi, warga baru berkerumun, berusaha menolong. Dan sebelum ada anggota kepolisian atau pemerintah dari manapun, dia tidak berani karena mungkin warga takut ada pertanyaan di posisi seperti itu. Perlintasan kereta tak berpintu ini memang tidak ada yang menjaga. Hanya relawan warga sekitar yang berjaga. Tetapi jika tengah malam, relawan penjaga pintu kosong sehingga kecelakaan seperti ini sulit dihindari. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kita ke informasi lain, puluhan anggota geng motor saling serang di depan gerbang kantor PDAM Kota Bogor. Satu pemotor berhasil diselamatkan satpam usai jatuh dan nyaris dikeroyok. Ulah geng motor memang kerap membuat resah warga. Minggu malam, lebih dari 30 anggota geng motor terlibat saling serang di depan kantor PDAM Jalan Siliwangi, Kota Bogor. Sebelumnya, mereka terlibat saling kejar dari arah Jalan Surya Kencana menuju kawasan Siliwangi. Selain merusak motor korban, massa juga diketahui membawa senjata tajam. Bahkan salah satu pemotor yang jatuh nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Nyawanya selamat karena berhasil diselamatkan petugas satpam yang tengah berjaga. Petugas akhirnya berhasil membubarkan massa usai menutup gerbang kantor dan polisi mengejar anggota geng motor. Yang diserang berapa orang itu? Yang diserang cuma 1 orang, 1 motor 2 orang. Remaja semua atau? Remaja itu, remaja. Remaja nggak punya salah lah. Mereka bawa sajam yang menyerang. Yang menyerang buat saja. Bawa apa aja? Bawa yang kita lihat ya dari situ arit ya, kayak apa? Celurit ya yang melengkung panjang itu, sama pedangnya golok pas. Ada korban luka? Korban luka ya karena jatuh itu motor, tapi ya untuk di sini tidak ada korban juga tidak ada. Cuma luka jatuh dari motor itu karena menyelamatkan diri. Sebelumnya, tawuran serupa terjadi di 2 titik di lokasi lainnya, yakni di Jalan Siliwangi dan Jalan Semplak pada waktu yang bersamaan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, ratusan kendaraan angkutan umum dan angkutan pedesaan antri berjam-jam untuk mengisi subsidi BBM di SPBU di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur, Jumat pekan lalu. Bantuan subsidi BBM sebesar Rp150.000 untuk angkutan umum selama 3 bulan ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam penanganan inflasi sebagai dampak dari kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Dengan tertib, ratusan supir yang membawa angkutan umum dan angkutan pedesaan rela antri berjam-jam di sebuah SPBU di Jalan Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Mereka antri untuk mendapatkan bantuan subsidi BBM sebesar Rp150.000 yang ditukar dengan BBM di SPBU. Setiap kendaraan angkutan umum dan angkutan pedesaan yang sudah terverifikasi mendapatkan bantuan subsidi berupa 10 liter BBM. Bantuan subsidi BBM sebesar Rp150.000 yang ditukar dengan 10 liter BBM di SPBU ini diperoleh untuk 3 bulan, mulai bulan Oktober hingga Desember. Para sopir berharap bantuan seperti ini terus berlanjut karena pendapatan mereka sebagai sopir angkutan terus menurun. Alhamdulillah ada sumbangan ini dari pemerintah, mudah-mudahan rezekinya mengalir dengan lancar. Terima kasih. Nominal yang diberikan oleh pemerintah berapa? 15 liter. Dengan total uang? Bensin. Ya, kalau diuangkan berapa kali? Kalau diuangkan ya 450 Selama 3 bulan. selama 3 bulan. Lagi ngantri-antrian BBM subsidi dari pemerintah. Sudah berapa lama yang ngantri? Adalah 3 jam. Tapi tetap Ya antri aja. Ini berapa per angkutan kota ini berapa ini Pak? Bantuannya berapa? 3 kali bantuan berupa voucher dari bulan Oktober, November, Desember. Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, ada ratusan kendaraan angkutan umum dan angkutan pedesaan yang terdata untuk mendapatkan bantuan subsidi BBM. Ratusan kendaraan yang memang beroperasi di Cianjur, baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan. Ini memang bantuan langsung dari pemerintah pusat, baik dari Pak Presiden turun ke Pak Bupati langsung. Jadi ditunjuk untuk memang menanggulangi ini, gitu. Karena memang bersangkutan dengan kendaraan umum. Ya. nominal yang diberikan kan? Kami kurang paham kalau nominal itu, karena memang kami hanya petugas untuk ini aja, membagikan dan mendata aja. Jadi sesuai dengan plat nomor, sesuai dengan yang mereka kumpulkan waktu itu. Di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor juga menyalurkan bantuan bahan bakar minyak kepada pengemudi angkutan kota dan ojek daring senilai Rp600.000 di Terminal Baranang Siang. Sayang, dalam pemberian bantuan tahap awal ini kurang sosialisasi. Sejumlah pengemudi yang tidak terdaftar menerima bantuan juga turut hadir ke lokasi. Kondisi ini memperlambat proses pembagian bantuan. Angkot ya? Dapat voucher gini kira-kira bermanfaat ya? Alhamdulillah bermanfaat lah. Kalau nggak sepi kan bisa kebantu kan. Berapa Kang besaran itu? Ini 200.000 ya? Iya. Dan Kang sejauh tahun sih. Oh, sejauh ini gimana nih Kang? Setoran sama Setoran kan. Lebihnya juga kan ngaruh kan. kurang. Jadi jadinya biasanya ibaratnya lebih ini lebih minim. Biasanya berapa kalau sebelum naik? Tapi sebelum naik kan ibaratnya lebihnya 70, 50 gitu kan. Bahkan minim 30, 40 lah gitu. Tapi kalau penumpang tetap banyak? Ya tergantung lah, pagi juga. Pagi doang. Pagi ya? Iya, sama sore. Kalau siangnya udah sepi. Untuk angkot dalam bentuk voucher bertahap sampai bulan Desember, dan ini yang berhak mendapatkan adalah yang tidak mendapatkan bantuan yang lain. Makanya yang masuk data berdasarkan NIK gitu ya, pernah mendapatkan bantuan yang lain itu tidak mendapatkan prioritas. Gitu kira-kira. Nah, barusan memang ada yang datang ternyata sebetulnya tidak ada di SK yang kedua. Karena yang pertama itu masih di screening lagi, ya, apakah sudah pernah mendapatkan bantuan atau belum. Jadi kita betul-betul memprioritaskan yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Gitu kira-kira. Sosialisasinya sendiri seperti apa Pak? Tadi Ya, masih ini ada yang berkomunikasi dengan Organda. Ya, saya minta tadi untuk diperbaiki jalur sosialisasinya karena
kelihatannya ada informasi yang tidak tepat diterima, ya saya menganggap bahwa list yang pertama itulah yang sudah final gitu, padahal itu internal saja dan masih harus diverifikasi. Pemkot Bogor menganggarkan dana sebesar 1,4 miliar yang diambil dari dana alokasi umum bagi 2.341 pengemudi angkot dan ojek daring. Para penerima akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 berbentuk voucher yang bisa ditukarkan di 31 SPBU yang ada di Kota Bogor. Rendra Gozali dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Kita ke informasi lain, upacara bendera memperingati Hari Kesehatan Nasional di Kota Banjar diwarnai dengan gagalnya pengibaran bendera. Bendera merah putih tersebut tidak bisa naik ke tiang bendera karena ada masalah teknis. Meski demikian, upacara tetap berlangsung, sedangkan bendera merah putih akhirnya dipegangi oleh petugas. Upacara bendera digelar di depan halaman Rumah Sakit Husada Kota Banjar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Upacara dihadiri wali kota sebagai pembina upacara. Awalnya upacara berjalan lancar. Namun pada saat pengibaran bendera merah putih, ternyata bendera yang sudah mengembang tidak bisa dinaikkan ke atas tiang bendera. Akhirnya, petugas pengibar bendera memegangi bendera merah putih hingga lagu Indonesia Raya selesai. Kenapa tadi benderanya nggak naik itu tadi, Bu? Biasa aya gangguan sok aya etana gitu. Padahal udah di latihan mah enggak. Tapi nggak naik tadi kan, Bu? Nggak naik. Ya. Setelah penghormatan selesai, bendera kemudian diambil dan dilipat kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.